Cara mudah menanam tomat di lahan terbuka, dan seperti inilah hasilnya ketika menanam tomat di lahan teduh atau di lahan yang tidak terkena sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Oktani93. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman menanam tomat di lahan terbuka dengan cara sederhana, dan posisi tanah yang saya tanami tomat ini itu kurang sinar matahari karena nanamnya dekat pohon bambu. Paling 1 atau 2 jam saja kena sinar mataharinya, itu pun kalau tidak mendung teman-teman. Dan untuk cara penanamannya, saya mulai dari pengolahan tanah terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita bersihkan gulmanya atau rumput liarnya dengan menggunakan cangkul seperti ini. Lalu selanjutnya setelah gulmanya kita bersihkan, karena kondisi tanahnya sangat padat, kita lakukan penggemburan tanah dengan cara digarpu seperti ini. Lalu setelah digarpu, kita bikin bedengan seperti ini teman-teman. Setelah dibikin bedengan seperti ini, selanjutnya kita kasih pupuk dasar, bisa menggunakan kohe kambing, kohe ayam, atau karena saya tidak punya kohe kambing dan kohe ayamnya, saya menggunakan abu dari daun bambu bakar seperti ini teman-teman. Dan untuk pemberian pupuk dasar ini cukup ditaruh di setiap lubang yang mau ditanami tomatnya nanti, tidak harus di keseluruhan bedengannya teman-teman. Selanjutnya setelah dikasih pupuk dasar dengan menggunakan abu dari daun bambu bakar, kita langsung bisa melakukan penanaman. Namun sebelum melakukan penanaman, kita aduk dulu pupuk dasarnya seperti ini. Setelah pupuk dasarnya diaduk dengan tanah, langsung saja kita pindahkan atau langsung saja kita lakukan penanaman teman-teman. Oh iya, untuk benih yang saya semai ini usianya kurang lebih hampir 1 bulan, dan karena penyemaiannya itu di dalam polybag dengan cara ditebar, artinya tidak satu-satu penyemaiannya. Untuk cara memindahkan hasil semai ini tentunya harus dicabut seperti ini teman-teman. Namun cabutnya itu harus pelan-pelan agar akar-akarnya itu tidak terlalu banyak yang putus. Lalu kita gali sedikit tanahnya yang sudah dicampur sama pupuk dasar tadi, dan selanjutnya kita timbun kembali seperti ini. Saya kasih contoh sekali lagi. Pertama-tama kita cabut bibit tomatnya dengan pelan-pelan, lalu gali lubang sedikit seukuran media semainya, dan kita timbun kembali seperti ini teman-teman. Oh iya, berhubung kondisi tanah yang saya tanami tomat ini tidak terkena sinar matahari, sekalipun terkena sinar matahari itu sangat sebentar, dan itu pun tidak keseluruhannya kena teman-teman, karena di atasnya masih terhalang sama pohon bambu atau daun bambu. Maka dari itu saya tidak melakukan penyiraman setelah pindah tanam. Oh iya, untuk jarak tanaman tomat ini kira-kira sekitar 40 kali 40 ya teman-teman. Dan setelah usia 1 minggu keadaannya seperti ini, alhamdulillah sudah tumbuh. Namun pertumbuhannya itu sangat lambat karena itu tadi kekurangan sinar matahari, apalagi sekarang sering hujan, jadi pertumbuhannya seperti ini. Pada usia 1 minggu ini saya mau melakukan pemupukan pertama dengan menggunakan pupuk Ponska subsidi dengan cara ditabur di sekeliling tanamannya seperti ini. Untuk dosis pemupukan pertama ini kira-kira 1 sendok teh kecil dibagi 2 bagian atau 3 bagian teman-teman untuk pertanamannya. Oh iya teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa tanaman tomat itu harus terkena sinar matahari minimal 5-6 jam per harinya. Lalu kenapa sih saya menanam tomat di lahan yang tidak terkena sinar matahari? Alasannya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, tidak ada lahan, adanya di belakang rumah, dan itu seperti ini di bawah pohon bambu. Dan yang kedua, sedikit bereksperimen seperti apa sih jadinya ketika menanam tomat di lahan yang tidak terkena sinar matahari atau di lahan teduh seperti ini. Nanti kita lihat sama-sama apakah tanaman tomat ini bisa berbuah atau tidak. Dan setelah usia 2 minggu keadaannya seperti ini, karena sudah mulai tinggi-tinggi tanamannya, jadi saya kasih penopang atau saya kasih ajir dengan menggunakan bambu seperti ini. Jadi mengasih ajir atau penopang di tanaman tomat itu kira-kira usia 2 minggu setelah pindah tanam ya teman-teman. Dan untuk panjang ajir atau tinggi penopang yang saya tancapin ini kira-kira 1 meter sampai 1,5 meter. Oh iya, nanti sore saya mau kasih pupuk kembali, tapi dengan menggunakan pupuk abu dari daun bambu bakar teman-teman. Dan ini setelah usia 1 bulanan teman-teman. Keadaannya seperti ini. Meskipun pertumbuhannya sangat lambat, kurang begitu subur, tapi alhamdulillah sudah ada calon bunganya seperti ini.
Karena sudah ada calon bunganya, saya mau kasih pupuk lagi dengan menggunakan pupuk NPK 1616 teman-teman. Meskipun hanya beberapa tanaman saja yang baru ada calon bunganya, yang lainnya masih kecil-kecil banget, tapi mau saya pupuk kembali keseluruhan dengan menggunakan pupuk NPK 1616 ini teman-teman. Dan untuk cara pemupukannya yaitu bisa dengan cara dikocor, bisa dengan cara ditabur di sekeliling tanamannya seperti ini, atau bisa juga dengan cara dikasih lubang di sekeliling sekitar 3 atau 4 lubang seperti ini. Selanjutnya kita isi lubang ini dengan pupuk NPK 1616. Untuk dosis per tanamannya kira-kira 1 sendok teh kecil teman-teman. Setelah lubangnya kita isi dengan pupuk NPK 1616, lalu kita tutup kembali. Nah, dengan cara ini itu jauh lebih maksimal pemupukannya daripada dengan cara ditabur teman-teman. Selanjutnya, setelah melakukan pemupukan, kita harus membersihkan gulma-gulma yang ada di bawah tanamannya teman-teman. Tujuannya agar pupuk yang baru kita aplikasikan ke tomat ini itu lebih maksimal, tidak dimakan atau tidak diserap sama gulma-gulma liar seperti ini. Selanjutnya, setelah membersihkan gulma agar lebih maksimal lagi, kalau akar-akar ini kita tutup dengan tanah atau dengan pupuk kompos teman-teman, atau bisa juga dengan dedaunan yang sudah lapuk yang sudah tercampur tanah seperti ini. Tapi ini khusus yang sudah terlihat akar-akar di permukaan tanahnya saja ya teman-teman. Selanjutnya kita buang-buangin daun-daun yang sudah mulai menguning atau sudah tua di bagian paling bawah seperti ini teman-teman. Oh iya, sebelumnya saya pernah menanam tomat di lahan terbuka dengan cara sederhana dan perawatan seperti ini. Itu bisa berbuah lebat kalau kondisi lahannya terkena sinar matahari full. Akan tetapi untuk tanaman yang ini saya belum tahu hasil buahnya nanti, dikarenakan dari awal tanam sampai seperti ini itu jarang banget terkena sinar matahari teman-teman. Sekalipun kena itu sangat sebentar, 1 atau 2 jam saja kena sinar mataharinya. Dan ternyata setelah usia 2 bulan keadaannya seperti ini, pohonnya itu atau tanamannya itu sangat tinggi melebihi orang dewasa, dan buahnya seperti ini teman-teman. Meskipun buahnya jauh dari maksimal, tapi alhamdulillah masih bisa berbuah meskipun tanaman tomat ini dekat pohon bambu atau di lahan yang tidak terkena sinar matahari. Apalagi semakin ke sini kondisi bambunya itu di atasnya semakin rimbun teman-teman. Bisa teman-teman lihat seperti inilah pohon bambu yang di sampingnya, dan daunnya itu menghalangi pencahayaan sinar matahari ke tomat ini teman-teman. Karena jarak tanaman tomat ke pohon bambu itu sekitar 5 meteran, jadi terlalu dekat, dan kebetulan pohon bambunya juga banyak yang miring ke arah tanaman tomat ini teman-teman. Makanya pencahayaan sinar mataharinya itu sangat-sangat kurang akibat banyaknya daun bambu di atasnya. Dan efek kekurangan sinar matahari pada tanaman tomat, yang pertama pertumbuhannya itu tidak bareng teman-teman, ada yang sudah berbuah dan ada yang baru berbunga. Terus yang kedua, kondisi pertumbuhannya itu sangat kecil teman-teman, artinya batang-batangnya itu kecil-kecil, tidak montok-montok, tidak subur. Terus yang ketiga, kondisi buahnya itu tidak terlalu lebat. Dan yang keempat, kondisi tanamannya itu sangat tinggi teman-teman. Bahkan saya sampai mengganti ajir-ajirnya dan menambahkan bambu sebagai penopang di bagian atasnya teman-teman. Untuk ketinggian tanaman tomat ini kira-kira 2 meter sampai 2,5 meter, itu pun masih bisa bertambah. Oh iya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, ditambahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.